Sahabat muda yang kreatif dan inovatif, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sumber-sumber pendapatan bagi rumah tangga. Kalau video sebelumnya kita sudah membahas tentang pendapatan bekerja dan untuk kebutuhan, maka kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dari mana kita akan mendapatkan pendapatan. Satu, pendapatan itu diperoleh dari upah atau gaji. Jadi di sini faktor produksi yang berperan adalah tenaga kerja. Kalau faktor produksi yang berperan tenaga kerja, maka semakin baik skill tenaga kerja dan semakin banyak pengalaman tenaga kerja, maka upahnya akan semakin baik. Jadi bisa dibilang faktor tenaga kerja ini sangat tergantung terhadap skill, pengetahuan, dan jam terbang. Jadi rumah tangga yang ingin atau passionnya ada di sini, perbaiki skillnya, perbaiki kualitas tenaga kerjanya, kemudian kita juga perbaiki attitude-nya, maka otomatis pendapatan kita akan semakin tinggi. Yang kedua adalah rent, sewa. Kalau berbicara sewa, berarti kita akan berbicara faktor produksi tentang aset. Orang yang memiliki aset bisa disewakan. Tanah bisa disewakan, rumah bisa disewakan, alat-alat yang berhubungan dengan rumah tangga juga bisa disewakan, seperti terop, kursi, dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana manajemen aset yang dibutuhkan juga. Ketiga, pendapatan rumah tangga bisa diperoleh dari interest, yaitu bunga. Kalau kita memiliki uang banyak, kita bisa depositokan di bank atau lembaga keuangan yang lainnya, berharap mendapatkan bunga dari hasil deposito dari bank itu. Atau kita menggunakan jasa keuangan yang nantinya akan memperoleh hasil dari bunga yang dipinjamkan atau dibiayakan. Kalau kita tidak punya tenaga kerja, skill, dan kualitas pengetahuan yang bagus untuk masuk di tenaga kerja, upah, dan kita juga tidak punya aset yang bisa disewakan, dan kita juga tidak punya uang untuk dibungakan, maka langkah terakhir adalah profit, yaitu wirausaha. Dalam wirausaha ini, maka yang dibutuhkan adalah keahlian dan penanaman modal. Ketika berhubungan dengan penanaman modal dan keahlian, maka disinilah fungsi wirausaha yang sesungguhnya. Pendapatan jalan terakhir, kalau sudah tidak masuk di upah atau gaji, sudah tidak masuk di sewa, sudah tidak masuk di bunga, maka kita bisa menggunakan jalan wirausaha. Hasilnya berupa profit atau laba. Profit ini penting karena profit ini mengandung sesuatu yang besar dalam kehidupan. Bicara profit, profit ini ada dua, ada yang rutin, ada yang temporal. Rutin itu seperti kalau kita berdagang, maka bisa kita dapat hasilnya setiap hari. Rutin itu bisa hasilnya pendapatannya diperoleh tiap bulan. Rutin itu bisa didapatkan dari hasil setiap 1 bulan atau yang lainnya. Yang penting rutin. Kalau kita tidak bisa yang rutin, maka gunakan yang temporal. Temporal itu apa? Temporal itu butuh waktu. Contoh, kita bisa menanam pohon siwalan. Tapi waktunya agak lama, sekitar 7 tahun. Kita bisa menanam pohon kelapa, 7 tahun. Menanam pisang, 7 bulan waktunya. Menanam ketela atau piara ternak. Loh, kalau seperti itu lama? Iya lama memang. Tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, contoh kalau kita tidak menanam pisang, maka 7 bulan yang akan datang kita tidak akan mengharapkan
hasil dari apa-apa. Tapi kalau kita bisa menanam pisang, maka 7 bulan berikutnya kan bisa kita berharap. Jadi profit itu tidak harus rutin, tetapi harus ada. Tidak harus rutin, tetapi harus ada, walaupun sifatnya temporal. Sahabat niaga, jadi sumber-sumber pendapatan bagi rumah tangga itu ada 4. Pertama adalah upah, gaji. Yang kedua adalah sewa. Yang ketiga adalah bunga. Yang keempat adalah profit atau pendapatan usaha. Yang perlu diperhatikan dalam pendapatan-pendapatan ini adalah kombinasi dari wage atau upah bisa dikombinasikan dengan profit. Ada seorang bekerja sebagai PNS, tetapi dia juga di rumahnya buka usaha warung. Ini yang disebut dengan kombinasi. Kenapa harus ada kombinasi? Ibaratnya seperti ini. Kalau kita punya keranjang ditaruh terus semua, ketika jatuh maka pecah semua. Tetapi kalau keranjang itu diisi telur, diisi buku, kemudian diisi pena, pensil, maka yang ketika jatuh, yang pecah itu hanya telur. Jadi kombinasikanlah pendapatan-pendapatan di atas dengan yang lain. Tetapi jangan diambil semua. Kalau diambil semua namanya tidak fokus, kecuali ketika sudah memiliki manajemen perusahaan. Sudah menjadi PNS, maka bisa dikombinasikan dengan interest. Artinya uangnya bisa didepositkan. Ini disebut dengan kombinasi. Selanjutnya, kalau kita berbicara tentang profit, maka ada 2. Pertama adalah profit rutin, yang kedua adalah profit temporal. Profit rutin itu apa? Profit rutin itu adalah penghasilan yang datang rutin. Kalau kita berdagang, maka pendapatannya tiap hari. Kalau kita berbisnis, mungkin ada pendapatan yang setiap setengah bulan, setiap bulan. Yang penting ada pendapatan yang rutin yang diterima. Kedua, pendapatan temporal. Kalau kita tidak bisa mendapatkan pendapatan yang rutin, jangan putus asa dulu. Ada yang disebut dengan pendapatan temporal. Pendapatan temporal ini seperti menanam pohon kelapa. 7 tahun baru kita mendapatkan hasilnya. Menanam pohon ketela. 7 bulan kita mendapatkan hasilnya. Kemudian kita bisa menggunakan piara kambing, piara unggas, ayam. Sekitar 5 bulan baru kita akan mendapatkan hasilnya. Inilah temporal yang harus digunakan. Lama, iya lama memang, karena tidak ada yang instan. Yang perlu diperhatikan adalah usaha kita bagaimana memperoleh pendapatan. Kalau pendapatan itu tidak didapatkan secara rutin, maka harus didapatkan secara temporal. Kalau kita tidak menggunakan dua-duanya, berarti kita pengangguran dong. Tetapi secara teori, antara pendapatan rutin dan temporal harus dikombinasikan. Contoh, kita sudah punya warung di Jakarta. Di rumah punya kebun. Maka kebun itu harus ditanami pohon-pohon yang menghasilkan, pisang umpamanya. Sehingga ketika ada masalah di Jakarta tentang keuangan, kan ada penghasilan dari kebun. Ini yang harus diperhatikan, kombinasi antara rutin dan temporal. Ini adalah teori yang harus kita pakai. Kemudian yang harus diperhatikan juga, dan ini yang paling penting, pendapatan ini ada 2. Ada yang profit, ada yang benefit. Yang profit itu berupa uang.
yang benefit itu tidak berupa uang. Ini yang kadang disalahartikan oleh wirausaha. Dia menganggap yang dianggap pendapatan itu adalah uang. Padahal ada pendapatan non uang. Apa itu? Yang disebut dengan benefit? Kepercayaan, relasi, kemudian komunikasi, networking. Itu pendapatan, cuma tidak berupa uang. Jangan salah, orang yang berkata jujur itu adalah pendapatan. Karena dari berkata jujur itu akan dipercaya. Coba lihat, kalau kita mau membeli sesuatu kepada orang yang jujur kan enak kan? Berarti itu kan pendapatan. Kalau begitu, benefit ini atau pendapatan yang tidak berupa uang ini menjadi fondasi untuk mendapatkan uang. Ini harus diperhatikan karena kita kadang salah, yang dianggap profit itu hanya berupa uang, uang, dan uang. Padahal sebelum uang itu ada yang disebut dengan pendapatan benefit. Tidak berupa uang, kepercayaan, relasi, komunikasi, pelayanan. Soft skill ini akan menjadi kekuatan dan menjadi fondasi yang sangat dasar ketika digunakan dalam wirausaha. Semoga dengan benefit ini, ilmu yang dipelajari di channel ini dapat membantu Anda bagaimana kita melakukan wirausaha. Oh, ternyata wirausaha itu tidak membutuhkan sesuatu yang sifatnya formal saja seperti rutinan, tetapi ternyata ada yang temporal. Ternyata pendapatan itu tidak hanya berupa uang, tetapi ada yang disebut dengan benefit, yaitu kepercayaan. Inilah yang harus diperhatikan mengenai sumber-sumber pendapatan rumah tangga. Kalau ini dilakukan dengan baik, maka akan menjadi sesuatu yang membangun percaya diri Anda dalam menghasilkan pundi-pundi uang, yang nantinya di channel berikutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan-kebutuhan yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi dari pendapatan-pendapatan yang kita peroleh. Mungkin ini saja. Kita ketemu lagi di video berikutnya, yaitu berupa tentang kebutuhan-kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dari pendapatan-pendapatan yang kita peroleh. Terima kasih.